dulu ya. Oke, sambung. Monggo kalau mau pertanyaan tentang kolom dulu, mungkin teman-teman mau diskusi tentang kolom. Ada yang mau ditanyakan tentang kolom? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Kira-kira sudah paham ya berarti ya? Prinsip kolom ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Jangan insya Allah, Mas. Kalau insya Allah, ya nanti belajar lagi kayak gitu. Oke lah. Kembali ya, tolong ditampilkan lagi apa videonya karena kita ada monef. Kalau tidak ada monef saya bebas. Oh ya, saya rekod ini. Biar salah satunya buat di bawah teman-teman kelas ada orangnya. Nah, ini sebenarnya perhitungan ya mungkin bisa saya bahas minggu depan. Kalau saya bahas semua nanti ini terlalu saya perlu pelan-pelan dulu pemahaman buat teman-teman tentang perhitungan ini. Ini perhitungan kolom itu detail ya. Jadi dari ini ada kolom bulat juga, contoh analisisnya juga nanti saya sharekan ini materinya. Jadi ini perhitungannya ya prinsipnya tadi itu adalah kita harus punya gaya dalamnya dulu baru kita bisa tahu kebutuhan dari tulangan-tulangan kolom itu berapa. Nah ini, di dalam kolom nanti itu dengan gaya-gaya dalam itu akan digambar atau dari penampangnya sendiri itu bisa digambarkan ulang bentuknya disebut adalah diagram interaksi. Diagram interaksi apa Pak? Yaitu ada diagram interaksi antara hubungan momen dan gaya aksial. Nah, yang momen mana? Yang momen adalah sumbu horizontal ini. Tuh. Apa ini? Sebentar. Enggak responding, mohon maaf. Bisa narasikan dulu aja. Jadi untuk gaya aksial, sumbu aksis atau sumbu X itu adalah untuk momen dan sumbu Y atau sumbu ordinat itu untuk gaya aksial. Jadi kalau digambarkan seperti gambar di sini, nilai grafik ini itu menjabarkan kondisi kolom. Jadi nilai grafik ini adalah kapasitas dari kolom. Ya, dari kondisi. Jadi nanti kondisinya seperti sebenarnya balok saya belum jelaskan ya. Mungkin nanti kembali ke balok besok saya jelaskan atau materi akan saya share tentang balok. Jadi ada 3 kondisi keruntuhan untuk struktur beton. Keruntuhan yang pertama adalah keruntuhan di mana kondisinya balance. Kondisi balance itu bagaimana Pak? Kondisi balance seperti kemarin dari diagram, gambar diagram ya. Gambar diagram yang kemarin saya gambar, bentuknya segitiga-segitiga tadi, maka kondisi beton dengan baja mencapai kondisi batas runtuhnya. Yang beton itu mencapai kondisi batas runtuhnya, yang baja dia mencapai kondisi batas lelehnya. Ya, jadi batas keruntuhan dari tulangan baja dan beton itu tercapai bersamaan. Maka disebut dengan kondisi balance. Sehingga rumusnya kemarin saya menggambarkan gaya tarik yang ditahan oleh baja tulangan dan gaya tekan C yang ditahan oleh beton itu nilainya sama kapasitasnya. Maka itu disebut dengan kondisi balance. Yang kedua, ada kondisi yang disebut dengan underhand force. Underhand force itu kondisi di mana tulangan baja itu tercapai titik lelehnya dulu. Jadi dia saya stop share aja ya. Ini ya, ini nggak tahu error nih. Saya pakai whiteboard aja. Nah,
Jadi kalau tulangan baja, dia punya materialnya adalah, kalau jelaskan material baja lagi di sini. Jadi grafiknya itu dia akan mencari seperti ini, grafik dari material baja. Maka di sini ada keterangan dia kekuatan tegangan lelehnya di sini, dan di sini tegangan putus. Nah, untuk yang leleh ini disimbolkan kemarin adalah FY. Ya. Kalau terus ada FU, tegangan ultimate, ya, atau kondisi batas. Nah, kemudian kalau beton bagaimana, Pak? Kalau beton, material beton, dia adalah gambar materialnya adalah grafik materialnya ya. Nah, begini. Terus kemudian di sini ada kekuatan tekannya. Kalau teman-teman pernah praktek beton adalah di sini FD. Nah, dari material ini maka disebut beton bertulang. Nah, prinsip dari beton bertulang tadi yang dinamakan balance adalah jika runtuhan betonnya sendiri dengan tulangannya bersamaan. Tapi kalau under reinforce, hingga tulangan dari tulangan itu mencapai lelehnya dulu atau mengalami regangan lelehnya dulu. Di sini mengalami regangan leleh. Nah, sementara regangan betonnya atau betonnya belum mengalami retak-retak. Nah, itu disebut dengan kondisi under reinforce. Nah, kalau over reinforce yang ketiga yaitu over reinforce. Kalau over reinforce berarti tulangannya itu sangat kuat dibanding betonnya. Jadi tulangannya belum mencapai lelehnya dulu, belum mencapai leleh di sini. Tapi betonnya sudah runtuh retak-retak. Ya, jadi kondisinya ada tiga, saya ulangi. Yang pertama adalah kondisi balance. Balance itu bareng keruntuhan antara beton dengan tulangan leleh mencapai tulangan mencari lelehnya bersamaan. Dan yang kedua adalah under reinforce. Kalau under reinforce berarti tulangannya yang mencapai leleh dulu, tapi betonnya masih utuh. Di dalam balok maupun kolom itu tulangannya masih utuh. Betonnya masih utuh tapi tulangannya sudah mencapai lelehnya. Itu disebut dengan under reinforce. Nah, yang ketiga kebalikannya adalah over reinforce. Kalau over reinforce berarti tulangan yang ada di dalam balok maupun kolom itu masih utuh, belum mencapai lelehnya. Jadi dia masih di sini. Tapi betonnya sudah melewati batas kondisinya di sini, sudah lewat di sini. Nah, sehingga betonnya itu akan hancur dulu banding tulangannya. Maka itu kondisi over reinforce. Nah, sementara untuk bangunan yang ada di Indonesia sesuai dengan persyaratan SNI itu adalah desain dia mendekati balance atau dari under reinforce mendekati balance. Maka kondisi ductile. Ya. Nanti ada tiga kondisi yang seperti kemarin kita mengajunya ada rho minimum, rho maksimum. Mungkin kalau teman-teman kemarin jelaskan sama Bu Adia ini. Ada rho minimum dan rho maksimum. Nah, kalau kolom bagaimana? Dia tetap acuannya adalah 1%, 1% dan sampai 8%. Sampai 8%. Nah, atau pada umumnya itu tidak sampai 8%, hanya sampai 3%. Ini sudah sangat rapat sekali. Nah, di dalam diagram interaksi kolom yang saya gambarkan sini ya, coba ya. Tadi ini kita kan tadi bahas diagram interaksi ya. Tuh, mohon maaf. Nah, di dalam diagram interaksi ini ada tiga kondisi tadi yang saya sebut. Ada di mana dia kondisi balance, kondisi over reinforce, dan kondisi under reinforce. Ya.
Ada 3. Nah, yang dimaksud balance ada di tengah sini. Nah, yang di atas ini adalah keruntuhan tarik atau kondisi under reinforce. Maka di sini biasanya keruntuhan tarik. Keruntuhan tarik. Nah, keruntuhan tarik disebut dengan kondisinya tangannya leleh dulu. Nah, kalau keruntuhan tekan, maka kondisinya betonnya yang tekan dulu, yang hancur dulu. Maka over reinforce ada di sini. Kalau di sini on the reinforce atau mendekati gagal. Nah, nanti dari diagram inilah itu digambarkan oleh suatu penampang kolom dengan tulangan yang sudah ditentukan. Coba gambar angel ya. Balik gambaran. Pakai mouse. Nah, dari ini tadi, ini kira-kira tulangannya ini dengan luas penampang kolom itu berapa persen? Pasti ini lebih dari 1%. Kita tidak tahu. Nah, dari penampang ini digambarkanlah diagram interaksi. Ya, gitu. Jadi ini tulangannya sudah ada, Pak, sudah. Jadi kalau teman-teman main namanya aplikasi PC Echo, kita masukkan penampangnya, kita tentukan tulangan yang dipasang, nanti itu jadinya berapa rasionya, rasio tulangannya, terus dikeluarkan diagram interaksinya antara P nominal ya dikalikan faktor reduksi dengan momen nominal dikalikan dengan faktor reduksi. Ini gambarannya bagaimana seperti ini. Kemudian dari hasil analisis struktur kita, yang kita punya gaya aksial, di sini ada PU, kemudian ada MU, ya, kemudian ada VU, enggak usah ya, PU dan MU saja. Nah, ini nanti kita masukkan dikonversi menjadi faktor reduksi kalian PPN ya. Nah, ini juga dikonversi menjadi faktor reduksi kalian PPN, MN, sorry. Nah, nilainya ini dimasukkan di sini. Ini misalkan di sini. Kemudian di sini nilainya dari yang ini ya, yang ini dan yang ini. Nah, apabila titik temunya itu tadi di bawah atau di dalam kurva, jadi kolommu masih disebut dengan aman. Ya, kolomnya sangat aman. Tapi kalau di luar kurva di sini, ya, PUMU ini, maka kolommu tidak aman, perlu dirubah tulangannya lagi atau dirubah penampang kolomnya lagi yang lebih besar sehingga kapasitas dari kolom itu lebih besar lagi. Ya, jadi diagram interaksi dari P dan M itu menampilkan kapasitas dari kolom. Nah, ini mudah dan simpelnya ini. Nah, ilmu paling mudah. Jadi teman-teman tidak mempelajari bagaimana menganalisis PU dan MU-nya nanti, apakah kalau dia langsing simpangannya dihitung atau belum. Nah, nanti mungkin minggu depan ya kita bahas detailnya di situ. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini PPT saya kok tiba-tiba error, mohon maaf. Sepertinya responding terus. Terus dulu ya PPT saya. Nah, untuk bangunan jembatan bagaimana Pak? PR-nya jembatan sama. Jembatan nanti ya harus menampilkan diagram interaksi. Yang membedakan adalah penampang dari jembatan dia adalah bulat, ya,
bisa persegi seperti kolom, tinggal ukurannya kan besar. Mungkin bisa 150 kali 150 atau diameter 150, 1,5 meter ya maksudnya. 1,5 meter. Bisa juga oval. Oval kan ada toh. Nah, oval ada. Jadi tinggal dihitung nanti luas butuh dari penampang ini berapa. Nah, terus tulangan yang dipasang berapa persen? Antara 1 sampai 8%. Nah, kalau jembatan 8% memungkinkan, mungkin saja. Ya, karena beban jembatan atau beban jembatan umum biasa ataupun jembatan layang itu kan sangat besar dibanding bangunan gedung. Justru malah lebih rumit lagi hitungan dari jembatan atau punya jembatan. Menganalisisnya bagaimana? Pak, terus momennya bagaimana? Nah, momen dari pier jembatan, misalkan ini gambarannya kan begini ya, jembatan itu. Gambar ulang. Kan begini. Alah. Nggak iso. Misalkan begini. Satu aja ya. Kemudian ini gelagar. Kepalanya begini. Pak, kepalanya kok masih trapesium, Pak? Nah, terus. Kemudian nanti gelagar jembatan sederhananya di sini. Nah, kayak gini. Berarti dibedakan di mana? Nah, yang pertama, kolom ada di mana di sini kolom? Ya, kalau ini, Pak. Nah, ini, kolom nggak di sini. Maaf, itu di sini. Ya, ini kolom. Kemudian ini apa, Pak? Ini adalah bisa dianggap sebagai cantilever, balok cantilever. Ini fondasinya atau pier head-nya di sini. Dan nanti ini ada panjang begitu. Nah, ini kalau saya sederhanakan, gambarannya adalah jangan lihat. Garis lurus ya kayak ini. Seperti ini ya. Anggap saja sama. Nah, begini. Ya, bisa gambarkan seperti ini. Bisa. Jadi dari yang jembatan digambarkan seperti ini. Dan ini, nah ini bisa jadi begini, penampangnya ini kolomnya. Nah, di sini sampai sini. Jadi kalau saya buat untuk menganalisa sederhana, ya jepit bebas. Ya, ini jepit, bawah ini jepit. Ya, ini jepit, ini bebas. Nah, P-nya ini, P momen dan lain sebagainya, P lah ya. Itu dari gelagar memanjang. Nah, dari gelagar memanjang yang menjadi beban tumpuan. Ini tuh kalau dilihat dari ini arah sana ya. Kalau dilihat dari potongannya ke sana bagaimana? Kalau dilihat potongannya, kalau boleh saya gambar sama juga. Saja dia ini terus. Nah, ya toh, ini kan P-nya di sini. Hanya saja nanti tinggal dihitung. Teman-teman menghitung tulangan yang arah mana. Kalau ini tidak ada momen sama sekali, ada, mohon maaf. Bisa jadi begini, mohon maaf. Mungkin ini kepalanya begini juga kecil. Oh, ini bisa garis lurus ya. Jadi yang kecil mana? Pak, kok bisa begini juga? Bisa jadi kalau dia dari penampangnya. Gambarnya bagaimana?
mungkin tidak hanya begini, ini banyak nih. Kalau digambarkan bisa jadi dari gambar desainnya ya sama juga. Aduh, elek, sorry rek. Lupa kok sama Pak? Iya betul sama. Hanya saja itu kan potongan melintang ya. Potongan memanjang dari kolom. Tapi kalau ini kan enggak. Nah, baloknya di mana Pak? Baloknya itu ada di sini. Balok dari jembatan itu ada di atas ini. Kok iso? Kok warna putih ya sih? Nah, sehingga di sini ada tumbuhan sendirol. Nah, kalau gini gambarannya seperti ini bisa. Ini dari penampang dari pernya. Nah, beban-beban ini ada momennya. Nah, kalau kita gelagar kan kita momennya kan dianggap nol toh, iya kan? Kalau gelagar sederhana kemarin kan tumpuan di sini tumpuan sederhana sendirol itu kan momen di ujungnya kan nol, ya toh? Maka di sini nggak ada momen, hanya gaya aksial. Maka nanti momennya siapa yang menyebabkan? Sehingga yang menyebabkan momen itu adalah gaya eksentrisitas yang diberikan oleh penampang ini. Jadi dari penampang kolom pierhead dari jembatan layang maupun jembatan itu sorry tak oke nah ini P-nya dari gelagar-gelagar tadi. Nah, ngitungnya bagaimana Pak? Ngitungnya bisa jadi satu seperti ini. Nanti kita akan dapatkan momen-momen di sini, momen di sini, momen di sini, momen di sini. Sama seperti ini juga kita akan dapat momen di sini, momen di sini, momen di sini. Nah, pada saat di kolomnya, karena kita bahas kolom, pada saat di kolomnya di sini, maka kita bisa gambarkan diagram interaksinya tadi. Nah, dari diagram interaksi penambang yang kita tentukan ukuran dan jumlah tulangan, kita gambarkan diagram interaksi. Kemudian kita masukkan nilai dari PU momen-momen ini dalam sini. Harus paling tidak kondisi momen dari PU dan MU ada di dalam kurva. Maka kondisi dari konstruktor atau desain struktur yang sudah teman-teman tentukan ukuran dan lain sebagainya, dia akan bisa dikatakan mampu. Ya, ini dulu gambaran dari kolom. Rumit ya? Rumit nggak? Ya inilah yang namanya belajar ya, kita tidak bisa instan ya teman-teman ya. Kita belajar ya harus totalitas. Ya, tidak bisa instan, tidak bisa langsung jadi. Jadi kita belajar ya pelan-pelan. Gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin untuk materi kolom mungkin perkenalannya sampai sini dulu. Ini juga cukup jauh. Nanti detailnya karena ini presentasi saya sedang error. Sudah kembali sebenarnya. Ini presentasi yang akan saya sampaikan adalah detail dari perhitungan kolom. Nah, contohnya nanti adalah bangunan gedung saja. Kalau bangunan jembatan tidak selesai, Mas. SKS-nya cuma 2, tidak tutup. Ya. Jadi nanti minggu depan akan saya lanjutkan singkat untuk kolom. Pertanyaan mungkin bisa disampaikan di sini. Kolom tadi ada 2 ya. Kolom pendek dan kolom langsing. Nah, kalau kolom pendek ada momen enggak, Pak? Nah, kemungkinan tidak ada momen. Kalau tidak ada momen,
maka diagram interaksi jadi Pak. Nggak jadi. Ya. Kita hanya meninjau dari gaya aksialnya saja. Nah, gaya aksial berarti bagaimana Pak? Gaya aksial lebih mudah lagi. Kalau gaya aksial, berarti kita hanya melihat gaya aksial dari penampang kolom, jadi PN-nya dari beton, ditambah dengan PN dari baja tulangan. Jadi ada dua. Nah, PN dari penampang kolom dan PN yang diberikan oleh baja tulangan. Ada dua gitu. Nah, jadi gaya aksial yang diberikan oleh penampang kolom ada dua, gaya aksial yang diberikan oleh beton dan gaya aksial yang diberikan oleh baja tulangan. Tangan yang longitudinal ya, bukan yang cengkang. Itu. Nah, kalau ada momennya, Pak, maka itu kemungkinan paling besar adalah kolom langsing. Kalau kolom langsing itu kemungkinan ada momen, maka diagram interaksinya masuk. Harus ada digambarkan diagram interaksi. Kalau tidak nanti ya bukan tidak ya pasti ada karena itu otomatis diberikan oleh suatu penampang pada kolom. Hanya saja kita perlu menghitung bagaimana caranya. Ya kita given saja ya. Kalau teman-teman hitung secara detail tidak selesai. Jadi given saja nanti dicari ada tabelnya, ada aplikasinya juga. Hanya saja bagaimana cara membaca diagram interaksi ini, apakah sudah dipahami. Yang penting itu yang perlu teman-teman pelajari. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Belum? Oke, coba saya carikan ya video karena kita online ya. Saya online, teman-teman sebenarnya bisa cari sendiri ya, enggak apa-apa sih. Mungkin saya mau tunjukkan saja pekerjaan jembatan ya. Mungkin teman-teman interaksinya sama jembatan. Tapi dalam perencanaan itu sangat rumit loh, Mas Mbak. Jembatan itu sangat lebih rumit dibanding dengan bangunan gedung. Ya, kalau misal kenapa jembatan itu kan menghubungkan antara dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Metodenya mengerjaannya bagaimana? Ada yang langsung ditaruh, ada juga yang ditaruh di tempat. Kalau di tempat bagaimana? Kita perlu begesting. Nah kalau begesting mungkin enggak ngadeg di atas sungai kan harus lebih kuat dibanding jembatannya untuk menopang begesting itu. Sehingga kemungkinan yang paling besar gelagar utama dari jembatan itu adalah gelagar utama yang sudah jadi. Sebentar, saya carikan dulu konstruksi yang jembatan. Oh iya, ini sudah mau habis, kurang 5 menit. Nggak apa-apa ya. Cari. Punya jembatan Suramadu loh, Surabaya. Nah, ini cara membuat jembatan di laut. Di laut atau di sungai? Enaknya. Nah, ini jembatan Adikarya aja nih. Nah, banyak sekali teman-teman coba cari searching di YouTube itu banyak sekali pekerjaan konstruksi sudah mulai membuat yang namanya metode konstruksi. Ya, kalau metode konstruksi itu akan membantu memaparkan lah intinya begitu. Semarang Solo yang ini ya, wah ini.
Nah, kalau teman-teman tertarik dengan pekerjaan konstruksi, ya memang paling banyak itu ya di, mohon maaf, di program studi teknik sipil. Itu kalau di konstruksinya ya, konstruksi jalan ya, konstruksi jalan dan jembatan. Kalau tidak hanya bangunan gedung sebenarnya itu aja. Nah, gambarannya begini. Ini gambaran dari suatu jembatan yang ada di Banyumanik, Semarang ya, jalan tol Semarang Solo. Nah, gambarannya begini. Nah, bisa dilihat ya, ini tiang-tiang kolom yang kita bahas tadi. Nah, kemungkinan jadinya seperti ini. Kita lihat penampangnya. Nah, ini justifikasinya dari jembatan itu total panjang bagaimana dan seterusnya. Nah, ini ada review desain lagi karena melihat kondisi yang panjang jembatannya tadi itu dianalisis tidak cukup sehingga dipasanglah tiang-tiang yang cukup banyak. Ya, dari justifikasi teknis tadi ya. Sehingga dia di review desain atau didesain ulang, maka tiang-tiang jembatannya cukup banyak. Salah satunya ini. Jadi yang desain awal tadi, oh mohon maaf, originalnya tiangnya lebih banyak, mohon maaf, saya yang keliru. Original tiangnya lebih banyak. Tapi setelah direview tiangnya jadi sedikit dengan tiang kolom yang cukup besar. Yang kedua adalah gelagarnya dia prismatik. Kalau ini kan gelagarnya tidak prismatik ya, yang original. Tapi yang ini gelagarnya prismatik. Maaf saya yang keliru menerjemahnya. Ini justifikasi lagi. Tiga perbandingan hasil review ya, review ulang jembatannya. Nah, gambar potongan jembatan. Wah, mohon maaf, sepertinya tidak nutut ini saya. Saya mau habis. Oke, saya buat lagi habis ini ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Saya akan berikan link Zoom lagi.